Kenapa seorang gadis SMP selalu menangis? Diam-diam di bus sekolah? Setiap hari, dia duduk di tempat yang sama, menyeka air mata, dan terlihat makin pucat. Hingga suatu sore, sang sopir, pria tua yang tak pernah mencampuri urusan penumpangnya, memutuskan untuk menyelidiki. Apa yang ia temukan di bawah kursi gadis itu, akan membuka pintu menuju kebenaran gelap, yang tersembunyi di balik rumah sederhana dan senyuman palsu. Kisah ini bukan hanya soal keberanian, tapi juga tentang bagaimana satu tindakan kecil bisa menyelamatkan sebuah hidup. Assalamualaikum sahabat cerita. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan lahir batin. Cerita hari ini datang dari Bogor, tepatnya di kawasan Cibinong. Jangan lupa klik subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh dan membuka mata seperti ini. Tulis juga di kolom komentar, menurut kalian, apakah kita harus ikut campur jika melihat seseorang tampak kesulitan? Yuk kita mulai. Djoko Sutopo bukan lagi pria muda, tapi tubuhnya yang dulu terbiasa membongkar mesin-mesin berat, masih tangguh mengemudikan bus sekolah berwarna kuning cerah, yang setia menunggu deretan siswa SMP Negeri 12 Cibinong setiap pagi dan sore. Suara deru mesin dan canda tawa anak-anak menjadi musik harian yang akrab di telinganya. Sudah lebih dari 5 tahun, ia menjalani pekerjaan ini sejak pensiun dari dunia bengkel. Kehidupan barunya sebagai sopir bus sekolah memberinya rasa damai, meski terkadang menyimpan kekhawatiran tersendiri. Di antara wajah-wajah yang berubah setiap tahun ajaran, ada satu yang menarik perhatiannya dalam 2 minggu terakhir, seorang siswi baru bernama Lina Prameswari. Rambutnya selalu dibiarkan jatuh menutupi sebagian wajah, dan ia hampir tidak pernah terlihat berbicara dengan teman-temannya. Setiap sore, saat siswa lain tertawa dan saling mengejek tentang tugas atau gurunya, Lina tetap diam, duduk 3 baris dari depan. Gerak tubuhnya menyusut seiring makin sepinya bus, hingga akhirnya terdengar isakan lirih dari arah tempat duduknya. Tangannya terlihat berkali-kali mengusap pipi, dan pundaknya bergetar pelan, seperti menahan sesuatu yang ingin meledak. Hari pertama melihat itu, Budi hanya mengira Lina sedang rindu rumah atau kesulitan beradaptasi di lingkungan baru. Tapi ketika isakan itu kembali hadir esok harinya, dan lagi pada hari ketiga, ia mulai curiga ada hal yang lebih besar dari sekadar kesulitan adaptasi. Sorot mata Lina semakin murung, dan matanya mulai dihiasi lingkaran gelap kelelahan. Kebanyakan siswa lain terlalu sibuk dengan gawai mereka atau obrolan hangat, tak menyadari bahwa seorang teman mereka mungkin sedang tenggelam dalam penderitaan yang dalam dan diam-diam. Perhatian Budi terhadap Lina bukan muncul karena rasa ingin tahu biasa, tapi karena ada sesuatu yang menjerit di dalam dirinya. Naluri tua yang tumbuh setelah bertahun-tahun menyaksikan bagaimana anak-anak bisa menyembunyikan luka di balik senyum sopan atau tawa palsu. Ia mengenali bahu yang merunduk bukan karena kantuk, tapi karena beban. Matanya tajam menangkap ekspresi yang berusaha disembunyikan. Dan hari itu, ketika bus hanya tersisa 5 siswa dan Lina kembali membungkuk ke bawah bangkunya sambil berbisik bahwa tisu jatuh, Budi tahu, ada sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih kelam dari sekadar air mata sore hari. Langit mulai berwarna jingga keemasan ketika bus sekolah mulai melambat di Jalan Melati, salah satu perhentian yang biasa dilalui setiap sore. 2 anak laki-laki tertawa lebar sambil mengangkat tas ransel mereka, berjalan cepat ke arah rumah masing-masing, tanpa menyadari bahwa suasana bus telah berubah. Djoko Sutopo menekan tombol pintu otomatis, menyaksikan keduanya menghilang di tikungan sebelum menutup kembali pintu dan melanjutkan perjalanan. Suasana dalam bus kian sunyi, hanya tersisa sedikit siswa yang duduk berjauhan. Namun meski hampir senyap, tangisan terpendam Lina kian terasa jelas di tengah senyap itu. Dari kaca spion tengah, tampak bahunya bergetar lembut, dan jemarinya bergerak cepat menghapus air mata yang mengalir terlalu deras untuk bisa disembunyikan. Bus melaju melewati ganggang kecil,
Dan setiap jeda lampu merah memberi kesempatan bagi Budi untuk mencuri pandang ke arah tempat duduk gadis itu. Sebuah rutinitas tak terencana yang dilandasi rasa khawatir yang makin membesar. Saat bus melewati tikungan tajam, ada sesuatu yang berbeda. Gerakan tubuh Lina tiba-tiba menjadi lebih gelisah. Ia membungkuk cepat ke bawah kursinya, seperti mencari sesuatu. Gerakan itu cukup mencolok. Lalu terdengar suara dentingan logam ringan, seperti benda kecil yang terjatuh atau bersentuhan dengan permukaan keras. Refleks profesional dan rasa tanggung jawab yang tertanam dalam diri Budi membuatnya menoleh sedikit. Suaranya terdengar tenang, meski sebenarnya diliputi tanda tanya. "Semuanya baik-baik saja di sana?" tanyanya dengan suara netral namun mengandung perhatian. Lina menoleh dengan gerakan kaget. Matanya membelalak, lalu cepat-cepat kembali menunduk. "Maaf, tisu saya jatuh," jawabnya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Ekspresinya tampak terkejut, bahkan sedikit takut. Meski jawabannya terdengar masuk akal, ada sesuatu dalam intonasi suaranya yang justru semakin menambah rasa curiga. Budi tidak melihat ia membawa tisu saat naik ke bus, dan sejak awal perjalanan, Lina tak pernah terlihat mengeluarkan apapun dari tasnya. Namun sebagai sopir, ia tahu batasnya. Tak bisa sembarangan menuduh atau menginterogasi seorang murid, apalagi tanpa bukti. Sambil mengemudi, pikirannya mulai dipenuhi kemungkinan-kemungkinan. Gadis itu selalu duduk di kursi yang sama, 3 baris dari depan, di atas ventilasi udara. Ia selalu menunggu sampai bus hampir kosong untuk menunjukkan emosinya. Semua itu seperti pola. Pola yang jelas terlihat oleh siapapun yang mau memperhatikan. Dan perhatian itu kini telah berubah menjadi niat. Niat untuk mencari tahu lebih jauh. Niat untuk tidak membiarkan gadis itu terus menangis sendirian. Bus sekolah perlahan berhenti di depan sebuah rumah 2 lantai yang terletak di ujung Jalan Melati. Bangunan itu tampak biasa saja, dengan cat biru pucat yang mulai memudar, dindingnya menunjukkan bekas cuaca dan waktu. Itulah perhentian terakhir hari itu, dan seperti biasa, Lina menjadi penumpang terakhir yang turun. Gerak-geriknya lambat, seolah tak ingin sampai ke tujuan. Tas ransel merah muda yang digendongnya terlihat ringan, namun langkahnya berat seperti menanggung beban yang tak kasat mata. Saat melewati sopir, ia hanya mengangguk pelan tanpa suara. Wajahnya masih sembab, mata bengkak dan memerah. Senyuman kecil dari Budi disambut dengan tatapan kosong yang menembus. Ia tidak mengucap salam seperti biasanya. Itulah yang akhirnya menjadi pemicu. Ada sesuatu yang tidak bisa dibiarkan terus berlarut-larut. Begitu gadis itu melangkah menuruni tangga bus, sang sopir ikut turun. Sebuah tindakan yang tak biasa ia lakukan. Lina, yang sudah beberapa langkah menjauh, menoleh cepat saat mendengar suara langkah di belakangnya. Ekspresi panik seketika muncul di wajahnya. "Kenapa Bapak mengikuti saya?" tanyanya cemas. Nada suaranya gugup dan menegang. Wajahnya menunjukkan kombinasi antara takut dan terkejut. Pria tua itu mengangkat kedua tangannya perlahan, menunjukkan bahwa maksudnya bukan untuk menakut-nakuti. Dengan suara lembut, ia berkata, "Saya hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Kamu terlihat sangat sedih di bus belakangan ini." Kalimat itu keluar dari mulutnya seperti pengakuan yang ditahan terlalu lama. Lina tampak gelisah. Ia menggeleng cepat. "Tidak perlu. Ini bukan apa-apa. Cuma rindu teman-teman di sekolah lama saja," jawabnya cepat. Namun kata-kata itu terdengar seperti barisan kalimat yang sudah disiapkan. Sebuah tameng untuk menghindari perhatian lebih lanjut. Belum sempat percakapan itu berlanjut, pintu rumah biru di depan mereka terbuka dengan suara berderit pelan. Seorang pria paruh baya berdiri di ambang pintu. Wajahnya datar, tak menunjukkan kehangatan atau rasa ingin tahu.
Matanya langsung tertuju ke arah Lina. "Masuk sekarang," ucapnya singkat. Nada suaranya terdengar seperti perintah, bukan ajakan. Gadis itu hanya sempat menoleh sekilas ke arah Budi, dan dalam tatapannya ada sesuatu yang membuat dada terasa sesak. Sebuah isyarat diam yang seperti permintaan tolong yang tak terucap. Langkah kakinya cepat menuruni tangga dan menyusuri teras menuju pintu, seperti seseorang yang ingin menghindar dari perhatian. Pandangan pria itu kemudian beralih kepada Budi. Suaranya tenang, tapi tidak hangat. "Ada masalah?" tanyanya. Tidak ada nada ramah dalam pertanyaannya, hanya dingin yang menciptakan jarak. Sopir tua itu, meski tak nyaman, tetap melangkah perlahan mendekat. Ia memperkenalkan diri dan menjelaskan kekhawatirannya, bahwa Lina tampak sedih setiap hari di dalam bus, bahwa mungkin ada sesuatu yang mengganggu. Pria di depan pintu itu memperkenalkan diri sebagai Fahri Mulyono, ayah tiri Lina. Katanya, Ibu Lina sedang tidak di rumah karena harus menginap di tempat ibunya yang akan segera melahirkan. Penjelasan itu disampaikan dengan tenang, bahkan terlalu tenang. "Neneknya baru saja meninggal," tambah Fahri. "Mereka sangat dekat. Mungkin itu sebabnya dia terlihat seperti itu." Sekilas alasan itu terdengar masuk akal. Tapi saat pintu ditutup dengan tegas dan cepat, perasaan aneh masih saja menggantung di udara. Penjelasan itu tidak menenangkan. Justru membuat semuanya terasa lebih janggal. Bus sekolah perlahan berbelok ke jalur menuju depo setelah seluruh siswa turun di titik masing-masing. Jalanan yang sudah sangat akrab seakan mengantar kendaraan besar itu menuju rutinitas akhir harian. Di dalam kabin yang kini kosong, suara mesin menjadi satu-satunya yang terdengar, berbaur dengan denting samar kenangan dan kekhawatiran yang belum reda. Joko Sutopo menepikan bus ke tempat parkirnya di sudut depot, menarik tuas rem tangan dengan gerakan mantap lalu mematikan mesin. Sore mulai merambat senja. Cahaya matahari terakhir menari di antara jendela bus yang berdebu tipis. Langkahnya menyusuri lorong sempit di dalam bus, seperti biasa, untuk memastikan tak ada barang yang tertinggal oleh para siswa. Tugas sederhana ini biasanya selesai dalam beberapa menit. Tapi hari itu terasa berbeda. Tangannya memungut satu persatu sampah ringan, kemasan bekas minuman kotak, sobekan kertas ujian yang diremas, serta satu botol air minum yang isinya tinggal seperempat. Semua dikumpulkan dalam kantong plastik besar yang selalu ia bawa dari rumah. Saat sampai di bangku ketiga dari depan, bangku Lina, langkahnya terhenti. Pandangannya tertuju ke bawah kursi, tepat di atas ventilasi udara. Suasana kembali ke momen saat suara denting logam terdengar tadi sore. Sesuatu di dalam dirinya tak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat bahwa tempat ini menyimpan jawaban dari berbagai tanda aneh yang telah ia amati. Ia berjongkok perlahan. Lututnya sedikit berdecit oleh usia, tapi itu tak menghentikannya. Mata tuanya menyisir permukaan lantai di bawah bangku dengan teliti. Tak ada yang terlihat mencolok pada pandangan pertama. Tapi kemudian perhatian tertuju pada ventilasi logam yang tampaknya sedikit longgar di salah satu sisinya. Di antara celah tipis itu, ada sesuatu yang mengilat lemah tertimpa cahaya senja. Ia menyelipkan jari ke dalam celah kecil itu dan menyentuh sesuatu yang terasa plastik dan licin. Dengan hati-hati, ia menarik benda itu keluar. Sekantong plastik kecil, ringan. Saat dibuka, isi di dalamnya langsung membuat napas tercekat. Beberapa butir pil berwarna merah muda. Label kecil di bagian belakang plastik memperlihatkan nama merek dan dosis. Tidak familiar, tapi insting segera mengatakan ini bukan permen biasa. Ia duduk pelan di kursi sopir, menatap bungkusan itu dengan hati berkecamuk. Lalu ia mengeluarkan ponsel, mengetik nama obat tersebut ke mesin pencarian. Hasil pencarian muncul cepat. Nama ilmiah dan merek dagang terpampang di layar, disertai deskripsi.
kontrasepsi oral darurat, pil pencegah kehamilan. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Tangan yang memegang ponsel terasa gemetar. Gadis belia, yang setiap hari hanya menyapa dengan tatapan kosong dan air mata tersembunyi, ternyata membawa beban yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Dalam diam, ia telah berjuang sendirian. Sementara semua orang di sekitarnya, guru, teman, bahkan sopir bus, hanya bisa menebak-nebak. Tapi hari itu, sebuah keputusan kecil, untuk melihat lebih dekat, membuka tabir rahasia yang terpendam. Bungkusan pil itu kini berada di tangannya. Dan bersamanya, ada tanggung jawab yang tidak bisa dihindari lagi. Setelah memastikan foto-foto bungkusan pil telah dikirim ke kepala sekolah melalui pesan, Djoko Sutopo menanti beberapa menit di dalam bus yang mulai gelap. Namun layar ponselnya tetap sunyi. Tidak ada balasan, tidak ada notifikasi panggilan masuk. Kegelisahan yang sejak tadi merambat di dada kini berubah menjadi dorongan yang mendesak. Ia menekan tombol panggilan dan menyambungkan langsung ke Pak Andika, Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Cibinong. 3 dering berlalu sebelum suara tergesa terdengar di ujung telepon. Pak Andika mengaku sedang dalam rapat bersama Dewan Pendidikan dan terdengar enggan untuk terganggu. Budi menjelaskan bahwa ada sesuatu yang sangat mengkhawatirkan menyangkut salah satu siswa, tetapi sebelum sempat menjelaskan lebih jauh, suaranya dipotong dan ditegaskan bahwa hal seperti itu seharusnya bisa menunggu. Lalu sambungan terputus. Keheningan kembali melingkupi bus kosong. Langit semakin gelap, dan suasana depot mulai sepi. Setelah mengunci bus dan menyerahkan kunci ke ruang petugas, Budi berjalan perlahan ke tempat parkir. Mobil tuanya, Buick biru dengan suara mesin khas yang kasar, menyambut dengan getaran familiar. Tapi perjalanan sore itu bukan perjalanan biasa. Saat mobil keluar dari depot dan menyusuri jalan pulang, pikirannya masih terpaku pada wajah Lina yang tampak murung dan pucat, pada bungkus pil yang tersembunyi di bawah kursi, dan pada tatapan terakhirnya sore tadi yang seperti meminta bantuan dalam diam. Mobil terus melaju, tapi hati terasa tertahan. Ketika tiba di perempatan yang bisa membawanya pulang, mobil justru melambat. Di persimpangan itu, ada 2 pilihan. Lurus ke rumah, atau belok kembali menuju rumah Lina. Perasaan bimbang memuncak. Suara akal sehat berkata untuk menunggu instruksi dari pihak sekolah. Tapi suara hati menolak diam. Pada detik terakhir sebelum lampu berganti, setir dibelokkan ke arah Jalan Melati. Hanya ingin memastikan, hanya ingin melihat dari kejauhan. Tak ada rencana untuk turun atau mengetuk pintu lagi. Hanya menenangkan kegelisahan yang makin meresahkan. Namun, saat tiba di depan rumah bercat biru itu, suasana tampak hampa. Tak ada lampu menyala, jendela tertutup rapat, dan tak ada suara kehidupan dari dalam. Padahal belum 1 jam berlalu sejak Lina turun dari bus. Dengan perasaan was-was, Budi menelusuri daftar kontak darurat yang biasa disiapkan untuk keperluan mendesak. Di sana tertera nomor telepon atas nama Fahri Mulyono. Ia mencoba menghubungi, namun hanya masuk ke pesan suara. Tak ingin meninggalkan pesan yang bisa disalahartikan, panggilan itu segera ditutup. Keheningan di depan rumah Lina makin menekan. Setelah beberapa saat berdiri tanpa kepastian, keputusan dibuat untuk kembali pulang. Tapi takdir seperti belum selesai berbicara. Dalam perjalanan pulang yang hanya beberapa kilometer, mata menangkap sosok familiar. Lina terlihat keluar dari sebuah apotek kecil di Jalan Kenanga, sendirian. Wajahnya lebih pucat daripada sebelumnya, dan satu tangan memeluk perut dengan gerakan yang jelas menunjukkan rasa sakit. Refleks mengalahkan rencana. Mobil langsung menepi. Budi keluar dan memanggil pelan agar tak mengejutkannya. Lina menoleh, dan wajahnya mencerminkan kelelahan, ketakutan, serta kehampaan yang menyatu.
Tak seperti biasanya, ia menjaga jarak. Ketika ditanya apakah baik-baik saja, jawabannya datar dan singkat, "Saya baik-baik saja." Tapi tubuhnya berkata lain. Keadaan menjadi lebih tegang ketika Lina menolak menjawab lebih lanjut dan berkata dengan nada keras agar tidak diikuti. Beberapa orang yang kebetulan lewat memperhatikan percakapan itu. Salah satu pasangan parubaya bahkan mendekat. Dan ketika Lina berkata bahwa dirinya merasa takut, pasangan itu langsung berdiri di antara mereka. Meski telah dijelaskan bahwa ia hanyalah sopir bus sekolah yang peduli, Budi diminta pergi. Dengan perasaan campur aduk antara marah, malu, dan khawatir, ia kembali ke mobil. Namun sebelum pergi, pandangan mata tertuju pada Lina yang membungkuk dan muntah di dekat tong sampah. Saat itulah semua keraguan berubah menjadi kepastian. Ini bukan sekadar anak yang sedang sedih atau rindu rumah. Ini adalah kondisi darurat yang bisa saja menyangkut hidup dan mati. Setelah menyaksikan Lina muntah di pinggir jalan, naluri pelindung dalam diri Joko Sutopo semakin menguat. Tak ada lagi ruang untuk membiarkan keraguan mengekang tindakan. Meski sempat diminta menjauh oleh orang-orang yang mengira dirinya berbahaya, ia tahu bahwa gadis itu dalam bahaya nyata. Tidak lama setelah Lina berdiri kembali dan berjalan dengan langkah limbung, tujuannya membuat kening berkerut, sebuah toko minuman keras kecil di ujung blok. Gadis belia, tampak kelelahan, dan baru keluar dari apotek, kini melangkah ke tempat yang bahkan tidak pantas untuk anak di bawah umur. Tanda tanya membuncah di benaknya. Budi tetap dalam mobilnya, menjaga jarak, mengamati dari kejauhan seperti bayangan yang enggan melepaskan perhatian. Beberapa menit kemudian, sosok pria dewasa menyusul Lina keluar dari toko. Pria itu adalah Fahri Mulyono. Ia menutup toko, membalik papan tanda dari "buka" menjadi "tutup", lalu berjalan berdampingan dengan Lina menuju sedan tua berwarna abu-abu yang terparkir tak jauh. Apa yang terjadi berikutnya menambah lapisan kegelisahan. Fahri memberikan sebotol minuman kepada Lina. Dari kejauhan, tak bisa dipastikan apakah itu minuman beralkohol atau sekadar teh botol. Namun gerakan Lina yang menolak menatap langsung dan hanya menerima botol itu dengan pandangan kosong, semakin menegaskan adanya ketidakwajaran. Dalam benak Budi, muncul dilema besar. Apakah saatnya menghubungi pihak berwenang? Tapi bagaimana menjelaskannya? Seorang sopir bus yang mengikuti muridnya, tanpa bukti langsung selain firasat dan satu bungkus pil KB, tak mudah mengambil keputusan. Namun saat sedan Fahri mulai meninggalkan lokasi, semua pertimbangan diabaikan. Mesin mobil dinyalakan dan pedal gas diinjak perlahan. Tujuannya hanya satu, memastikan Lina tidak dibawa ke tempat berbahaya. Mobil Fahri melaju ke arah pinggiran kota. Perjalanan berlangsung hampir 1 jam. Mereka akhirnya berhenti di Taman Danau Indah, sebuah lokasi rekreasi yang biasa dipakai keluarga untuk piknik di akhir pekan. Sore itu taman cukup sepi. Hanya beberapa orang tua dengan anak-anak kecil terlihat di kejauhan. Budi memarkir mobil beberapa baris di belakang, tetap menjaga jarak agar tak menimbulkan kecurigaan. Fahri dan Lina duduk di atas tikar kecil. Fahri membuka cooler box dan mengambil sebotol bir, sementara Lina menerima kaleng minuman ringan. Sepintas, semua tampak seperti kegiatan piknik biasa. Tapi sorot mata Lina bercerita lain. Ia duduk jauh di tepi tikar, memegang kaleng minumannya tanpa minat. Matanya tertunduk nyari sepanjang waktu. Satu momen yang sangat mengusik terjadi ketika Fahri menyentuh bahu Lina dengan kedua tangan, seolah memijat ringan. Refleks Lina jelas menunjukkan rasa tidak nyaman. Ia langsung menegakkan tubuh dan mendorong tangan pria itu menjauh. Sekilas, Fahri hanya tertawa ringan, tetapi Budi menangkap ekspresi lain yang muncul sepersekian detik, kilatan amarah dan kontrol yang hampir lepas. Belum sempat berpikir lebih jauh,
Tiga pria dewasa muncul dari arah berbeda dan berjalan menghampiri Fahri. Mereka tampak seperti teman lama. Fahri berdiri menyambut dengan pelukan singkat dan tawa yang dipaksakan. Setelah percakapan singkat, ia memberi isyarat kepada Lina untuk ikut berdiri. Bersama tiga pria itu, mereka mulai berjalan meninggalkan tikar menuju bangunan putih polos yang tampak seperti gudang perawatan taman. Dari balik kemudi, Budi menyaksikan semuanya dengan jantung yang berdetak semakin keras. Empat pria dewasa membawa seorang gadis remaja menuju bangunan tertutup yang terletak di ujung area sepi. Tak ada alasan logis yang bisa membenarkannya. Waktu seakan melambat. Tangan meraih ponsel. Nomor darurat 112 ditekan. Suara operator terdengar cepat dan siap siaga. Dengan nada tegas namun tenang, Budi melaporkan situasi yang sedang terjadi. Saya berada di Taman Danau Indah. Seorang anak perempuan dibawa masuk ke dalam gudang oleh empat pria dewasa. Saya yakin dia dalam bahaya. Petugas meminta untuk tetap di lokasi dan mengawasi dari jarak aman. Detik demi detik berlalu dengan ketegangan yang menggumpal di udara. Dari tempat persembunyiannya, Budi mendekat ke sisi gudang dan mengintip melalui jendela kecil yang buram. Sosok Lina terlihat berdiri di sudut ruangan, dikelilingi oleh para pria. Suaranya terdengar lirih dan bergetar, memohon agar tidak dipaksa. Ancaman verbal dari Fahri menggema di dalam ruang sempit itu, membuat darah membeku. Ia mengucapkan kalimat yang menyayat hati tentang bagaimana ibunya akan melupakan Lina setelah bayi barunya lahir. Detik berikutnya, suara sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan. Harapan akhirnya datang. Sahabat cerita, semoga kisah ini menyentuh hati kalian sebagaimana ia menyentuh hati kami. Jangan pernah anggap remeh kekuatan kepedulian. Jika kalian menyukai kisah ini, bantu kami menyebarkan pesan kebaikan dengan like, komentar, dan share ke orang-orang tercinta. Jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah menggetarkan lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga kita semua senantiasa diberikan keberanian untuk bertindak saat dibutuhkan.